Panas, berita panas. Ya kan kita buat kayak menuju ke Piala Dunia Iya. U20 nih ya. Itu rencana PSSI. Rencana PSSI jadi. Hey, welcome back to my channel. Kali ini saya tidak akan membuat konten podcast yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini saya akan membuat konten di segmen Bolain aja. Oke, sebelum kita melanjutkan sebuah perbincangan tentang sepak bola di Indonesia, alangkah baiknya kita membersihkan tangan agar supaya tidak terhindar virus-virus yang tidak diinginkan. Oke. Dengan cara menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan. Oke, yang ingin berminat, nanti saya akan membuat bar sinematiknya dengan harga yang sangat murah di kantong pelajar ya. Kita sehat, os modal juga. Iya. Oke, langsung ke topik aja di pembahasan sepak bola negara kita tercinta Indonesia. Oke. Apa yang kita mau bahas nih, Bal? Tentang naturalisasi di Indonesia ya. Iya, itu gimana tuh naturalisasi kan? Emang kenapa kok tiba-tiba naturalisasi ada hot apa nih berita panas? Ya kan kita buat kayak menuju ke Piala Dunia U20 nih ya. Itu rencana PSSI. Rencana PSSI. Jadi PSSI kayak punya rencana buat ini naturalisasi pemain biar timnasnya kuat gitu. Iya. Mungkin ada 5 pemain sih yang masuk. Tapi gua juga bingung, aneh apa namanya. Tiba-tiba kok nih 5 pemain asing ini datang, ya itu antara Pedro Bartoli, Hugo Grillo, Robert Junior Santos, Henrique dan Thiago Pereira. Ya, Thiago Pereira. Nah ini gue juga awal-awal bingung Bal masuk. Tiba-tiba dia masuk di squad di klub masing-masing, di Robert Junior Santos di Madura, siapa lagi di Persija Thiago Pereira sama Michael Henrique. Di Arema juga ada Pedro Bartoli dan Hugo Grillo. Nah ini kalau emang gimana kalau emang benar-benar rencana PSSI ingin menaturalisasikan 5 pemain tersebut, menurut pandangan lu nih sebagai pengamat sepak bola abal-abal. Buset. Abal-abal. Sebenarnya abal-abal cuma kualitas aja tidak terlihat sama orang-orang. Oke. Gimana nih? Menurut gua enggak setuju lah gua. Masa udah di Indonesia udah banyak bakat harus naturalisasi pemain lagi itu kan ngapain juga? Iya, mematikan apa sih namanya bakat lokal. Gua di sisi lain sih kalau emang kan kita Piala Dunia di Indonesia tuan rumah kebetulan. Kita ketemu dengan negara Inggris, negara-negara Eropa yang lainnya. Kalau menurut gue sih lebih baik menggunakan tenaga kita, pemain-pemain muda kita. Kita juga pemain muda kita juga tidak kalah baik dengan pemain-pemain yang di luar negeri. Kayak seperti U19 kayak Bagus Kavi sebagai striker. Iya. Terus seperti siapa lagi? David Maulana. Ya, itu kapten kita David Bembeng Maulana. Iya. Siapa lagi? Dan di backnya siapa backnya? Backnya juga ada pemain keturunan. Ya, kebetulan ini ada lumayan jadi mengangkat performa tim, yaitu Jack Brown, Elkan Bagot. Kalau Jack Brown di posisi striker. Nah, kemarin gimana nih? Kedatangan pemain seperti Jack Brown dengan Elkan Bagot untuk mengangkat performa asuhan Sintayong. Ya, menurut gua bagus lah kan. Dia masuknya bukan naturalisasi kan, keturunan. Iya, soalnya juga STI juga memprogramkan kan. STI itu tidak mau 5 pemain Brasil itu masuk proyek naturalisasi. Dia itu maunya mencari pemain-pemain yang yang memiliki keturunan Indonesia. Iya, Indonesia. Seperti siapa ya? Ada 5 pemain yang ingin diincar. Siapa sih coba? Siapa sebentar? Ini keturunan. Coba satu, lu jawab sedikit aja. Oh, ini ya. Ada siapa lu satu, ntar gua itu. Jim Crow dari VTC. TC Arm.
Nah itu Vitesse di mana itu? Belanda. Oh, Liga Belanda. Belanda. Vitesse Terus Arab. ini Lorenzo Haring FC Twente. Nah itu di mana tuh? Di Belanda juga. Oh si Belanda. Terus Si Belanda, ini terus Tristan. Nah, Tristan yang gue juga pernah denger kok ini adalah lumayan apa Tristan bakatnya juga lumayan kan ya? Goijer, iya. Tapi bukan Tristan Alip. Emang bukan? Bukan. Emang iya. Ya bukan. Bukan Tristan Alip. Bukan Tristan Alip. Tristan Alipnya kan dari Indonesia. Mm. Terus Max Christopher Nih Feyenoord dan dan Belanda juga. mana nih? Bek kiri posisinya masih Oh. 16 tahun lagi. Ya masih Banget. muda banget sepantaran. Gua 17. Berarti ada kelas Kelas 11 ya, Iya, kelas 11 SMA. SMA. Matteo Stanforden. Ini pemain sudah senior ini. Gorica ya. Sudah Lumayan. 27 tahun ini. Pematang. Mm-mm. Apalagi Terus kita balik ke naturalisasi, Bal. Gimana apa sih namanya? Bisa nggak sih naturalisasi itu misalnya ya, lu misalnya federasi nih ya. mendatangkan 5 pemain asal Inggris di Indonesia. Nah, lu mau rencanain di Piala Dunia U21 untuk diikut sertakan. Apakah bisa naturalisasi itu dengan secepat membalikan tangan? Apakah naturalisasi itu ada aturan-aturan dari Iya, kalau naturalisasi. gimana tuh? Kalau dari naturalisasi dari FIFA tuh emang ada peraturan kan. Kalau misalnya nggak punya darah Indonesia, dia harus minimal tinggal 5 tahun di Indonesia. Iya. Terus dia nggak boleh kemana-mana gitu, kayak pergi ke luar negeri lainnya gitu. Keluar Menetap negara, gitu intinya, yang harus menetap. menetap di Indonesia selama 5 tahun. Berturut-turut tanpa pergi kemana-mana. Iya, Kayak kalau semacam kalau karantina. dari yang sebelumnya ya. Terus kita membicara dengan kritik-kritik ya, ini dari coach Indra Safri dengan coach Fahri Husaini. Di sini coach Indra, kita di sini ada besi tegang antara pihak PSSI dengan sama Coach Indra. Coach Di Indra. sini Coach Indra mengatakan kedatangan para pemain asing muda dari Brasil itu tidak ada kaitan dengan PSSI. Itu urusan klub Liga 1. Pemain yang dipanggil timnas Indonesia tentu harus berpaspor Indonesia. Sumber dari goal.com. Nah, ini kalau pandangan lu tuh gimana? Ya menurut gua kan pas ini ya, pas kayak presentasinya PSSI gitu mau menuju Piala Dunia, itu maksudnya ada nama 5 pemain itu cuma 2. Itu kayak kode gitu Oh, lah. yang di presentasi. Iya. Iya, tapi di sini juga Coach Fahri juga apa sih gimana kritikan Coach Fahri di situ gimana? Oh, jika memang PSSI sudah kehilangan rasa percaya dirinya terhadap para pemain lokal, serahkan saja status tuan rumah Piala Dunia U20 pada orang lain. Sumber Coach Fahri. Nah, di sini gua garis bawah ini emang Coach Fahri ini gua lihat dia benar-benar memaksimalkan pemain-pemain muda yang dia cari. Iya. Dia tuh nggak mau gimana sih namanya? Ya nggak mau melibatkan antara Ya iya kan ini Piala Dunia di Indonesia, masa harus ya pakai kasaran pemain? seperti Iya. itulah ya. Masa Hah. kita yang bermain, masa orang lain yang bermain ya. Kasih aja ke negara lain Kita ya yang kan? punya rumah, masa orang lain yang lain nempatin. bener. Terus Ya. Kosina juga kedatangan para pemain ini asing muda di Brasil ini tidak ada kaitan dengan PSSI. Untuk itu urusan klub Liga 1. Nah, ini nih gimana nih? Kan ada tuh yang udah dikontrak, siapa sih pemain-pemain yang udah dikontrak di klub-klub Liga 1? Si Hugo Grillo. Nah, itu sama- salah satu pemain Arema Iya, dan Pedro. Bartoli. Itu sih kata gue denger sih dari manajemen Arema juga ingin Buat jangka panjang, jangka panjang dinaturalisasi lagi. Ya bisa juga. Umurnya sih lumayan muda, si Pedro 19 tahun dan si Hugo 18. 18 ya. Sepantaran gua sama Iqbal. Oke. Sekelas 12 SMA mungkin. Kakak kelas. Ya. Jadi. Dia 18 tahun udah main bola, gua 18 tahun gini-gini aja. Buset. Kode. Ini PSSI kiper berkualitas. Iya, nih sebenarnya kode ya, di gua sebenarnya berkualitas tapi yang nggak dipanggil aja. Yoi. Kode aja. Kode aja nih. Di sini kita bahas apa lagi ya di sini? Oh nih, naturalisasi berupa klub Liga 1 dan pemain-pemain muda asal Brazil. Sudah ada 3 klub yang merekrut pemain-pemain muda Brazil lah itu.
Persija Jakarta, RMFC dan Madura United. Beberapa klub mengatakan bahwa mereka memproyeksikan untuk naturalisasi, namun PSSI membantahnya. Nah, jadi sini ada bisa tegang antara rumor mendatangkan lima pemain Brazil ini ingin dinaturalisasikan oleh PSSI untuk melakukan untuk mendaftarkan pemain untuk di Piala Dunia. Nah, lu gimana pendapat lu nih? Coba lu baca dah. Bingung dah gua nih. PSSI membantah fakta ngomongin dari Persija dan Arema, Michael Henrique dan Iren Delima, Pedro Henrique Bartoli sudah pernah dimunculkan PSSI di dalam ininya di slide bar ya, di PPT ya, PowerPoint. Ya mungkin teman-teman yang lain juga sudah tahu berita-berita ini yang kata PSSI itu pernah pernah itu menampilkan kayak presentasi presentasi cara-cara untuk naturalisasi. Nah, di situ di dalam foto itu ada foto pemain si ini Pedro Bartoli. Pedro sama si siapa sih? Persija apa? Henrique. Ya, Michael Henrique. Nah, kalau dari coach STY sini sih nggak setuju. Dia nggak mau setuju, tapi dia inginnya mencari pemain keturunan. Nah, itu juga buat memperkuat mengangkat performa tim. Ya gue sih setuju aja dari coach STY. Di coach STY Sintayong ya STY itu. Tapi kalau kalau emang gue jadi coach nih ya, misalnya coach nih, lu federasi, kalau misalnya naturalisasi ini sebenarnya ada antara keuntungan dan kerugian. Kalau misalnya gue menaturalisasikan 5 pemain ini misalnya nih, terus bisa nih di segi kualitas bermain juga berbeda. Ya oke lah gitu. Oke lah, kita tahu lah. Ya oke lah, pokoknya mantep lah mengangkat sebuah format tim. Iya. Tapi di sisi lain, gua kurang setuju karena bisa mematikan potensi lokal. Padahal kita juga memiliki posisi pemain-pemain muda yang sangat berbakat di timnas Indonesia, di timnas pemain muda kita khususnya di U19 ya kan. Itu siapa sih? Prospeknya udah bagus. Iya, prospeknya udah bagus tuh, kayak si Bagus Kavi, Bagus Kava, David Beng Maulana. Tinggal dimaksimalin aja. Iya, tinggal dipoles lagi. Kata juga SST juga kemarin gua training center di Kroasia, dia tuh latihan sudah hampir berapa ya? Sehari 3 kali, bayangin. Sehari kali itu juga udah diterapin di Indonesia pas sebelum berangkat ke sebelum Kroasia. Gua yang seminggu jogging 2 kali sehari itu fisik udah kuat banget gua. Terus ini kita katanya sih urusan ini PSSI itu membuka suara mana ya? Membantah. Jadi sih beritanya sih mana kok nggak ada sih. Nah, nih hasil isu-isu yang kemarin beredar 5 pemain asing ini ingin dinaturalisasikan. Di sini PSSI khususnya Ketua Umum Muhammad Irawan. Ketua Umum Muhammad Irawan. Iya. Ketua Umum PSSI Ketua Umum Muhammad Irawan. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan. Ya, coba dia mengatakan seperti apa, Bal? Buka suara, jangan hiraukan berita itu. Mereka memiliki klub. Nah, stop. Di sini jangan hiraukan berita itu. Mereka milik klub seperti Pedro Bartoli. Ya. Hugo Grillo. Nah, itu sama GM Arema sudah dikontrak untuk masa jangka panjang ya, untuk buat prospek panjang. Terus kedua, Madura dan Persija. Ya. Persija Michael Henrique dan si Santos Madura. Iya, Madura. Yang satunya Persija siapa? Henrique ya? Henrique. Si duo Henrique emang namanya. Bukan, satu lagi si siapa? Michael Henrique. Ya Michael lah. Lah itulah intinya lah. Diego Pereira. Ya. Nah, lu lanjut abis itu lagi. Apa? Itu kan dan tidak ada. Oh, dan tidak ada juga yang berangkat TC ke Kroasia. Nah, dan tidak ada TC di Kroasia. Nah, kemarin kita juga pas berangkat juga itu yang datang yang ikut training center juga tidak ada pemain 5 pemain asing itu. Iya. Dikatakan di bahkan PSSI itu benar, valid. Yang ada cuma pemain keturunan itu Jack Brown di posisi striker dan Elkan Bagot di posisi center back.
Nah, habis itu jadi intinya di masa ini sih gua kira sih udah clear soalnya PSSI udah membuka suara. Nah, kita beranjak ke intinya nih program naturalisasi sama PSSI sudah clear, sudah PSSI udah ngebuka suara. Kali ini kita akan tentang membahas transfer panas di Liga 1. Transfer. Khususnya yang gue tau sih cuma Arema ya, tapi emang kita berusaha Ya, bahas aja. Kalau ada salah ya maklumin. Tolong koreksi aja. Koreksi. Komentar ya. Komentar. Gimana nih, kita baru dari Arema dulu ya. Arema ya. Gimana tuh? Pas katanya ada rumor-rumor. Ya, Intinya dari coach Pas mulai Liga 1 mulai ada pengumuman buat Liga 1 lanjut lagi ya. Ya mulai dari Arema, Bauman sama pelatihnya Gomez. Itu paket kayak antara Mang Pipit dan Mang Murad. Buset, pensiun. Nah itu kenapa sih kok dia tiba-tiba keluar satu paket gitu? Ya dia kan satu agen. Kalau misalnya dia mau ini kan kayak gajinya gitu kan nggak setuju antara PSSI, nggak tahu itu intinya pemotongan sebesar 50% renegosiasi kontrak kan sama 25% kan gaji. Jadi itu nggak setuju. Terus habis itu kan Otto berdua terus merembet itu ke siapa sih pemainnya? Apa? Kan merembet nih. Oh, merembet. Ya. Siapa? Ke Inkyun ya, pemain Asia. Pemain Asia dengan pemain senior itu. Senior. Enggak, lu kira nih misalkan contohnya Bauman out, terus si Gomez out, terus si Inkyun out. Nah, tuh dalam performa Arema tuh mengurangi kualitas Arema enggak sih? Ya. Kalau dari segi pemain Asia mulai mungkin itu juga berkurang juga tenaganya kan. Tapi bisa maksimalin pemain lokal juga lah, bagus-bagus. Ya tuh pemain lokal yang menurut lu tuh gimana sih? Yang bisa masuk skuad senior kalau pemain muda tuh di skuad Arema. Siapa ya? Dari posisi striker dah. Si Dedik Drogba. Iya, Kusyedari Yudo. Ya, si Kiai Haji Yudo. Terus si siapa lagi striker? Rafli. Ya, Rafli. Sebenarnya si Rafli itu udah gelandang serang tapi dicoba sama coach Indra juga waktu itu di uji coba ya, lawan apa sih? Di Sultan Hamengkubuwono Cup tuh. Di Jogja. Hat-trick ya? Ada ya. Hat-trick tuh, Rafli jadi striker sama Arema langsung diprogramnya jadi striker. Terus pas di Bali juga dia kayaknya ngegolin juga. Terus kan striker di posisi gelandang kan Gomez kan memainkan formasi 4-4-2. Jadi kan double pivot kan Inkyun enggak ada nih. Nama Indro. Nah ini menurut lu kalau pengganti Inkyun tuh siapa kalau pemain lokal yang lu ada di kalau Arema? Kalau menurut gua masih ada Hanif Syabandi sama Jayu Saryono juga bagus, lumayan. Iya sih bagus juga. Tapi katanya sih kalau misalnya kan coach ganti, kalau emang dia nggak mau pakai pola 4-4-2 tuh gimana? Katanya ada rumor-rumor pelatih Arema tuh mau segera datang pekan ini ya? Iya pekan ini. Ya harus maksimalin pemain yang ada lah. Iya sih ya. Ya karena ini juga bursa transfernya belum buka juga. Iya itu kalau kayak gitu emang boleh nggak sih kalau masih datang pemain? Kan liga udah berjalan. Ya kalau datangin pemain boleh, kecuali mau mainin pemainnya nanti mungkin. Nunggu putaran kedua ya? Putaran kedua. Susah juga ya. Terus kata juga kalau terus kata juga katanya coach sementara juga Karis Yulianto katanya ingin mendatangkan seorang playmaker yang lebih agresif. Itu menurut pantas tuh siapa sih? Kita jangan ingat mantan lah yang sebelah. Itu mah aduh. Janganlah. MK banyak, nggak cuma MK banyak, nggak dia doang. Iya, siapa ya? Menurut lu aja dah, kan lu sebagai pakar pengamat sepak bola abal-abal. Saya tahu ya. Sebenarnya gak abal-abal, nggak dilirik sama orang lain aja. Nah, iya dah. Menurut gua ya. Dari pemain lokal, kecuali lu mau main asing mau lokal boleh. Lokal sih siapa ya? Nah, pemain naturalisasi lah, Lili Pali itu lumayan bagus. Iya sih. Dia duet sama Beto yang kata di Luis Milla ya, Asian Games. Dia tuh udah klop banget tuh kayak emang. Terus tiba-tiba Luis Milla meninggalkan Indonesia, tapi dia juga sudah cinta. Tapi gue salut di lawan WA ya. Ya Uni Emirat Arab.
Nah tuh starting line up-nya mesti tahu gak sih? Starting line up. Starting line up. Iya, siapa ya? Agak lupa juga sih. Nggak lupa. Tapi kata Komandan Gary juga dulu prospeknya juga dulu lumayan bagus kan ya? Iya, lumayan bagus. Lumayan bagus. Gue yang salut tuh sih yang gol menit akhir ya. Iya, itu berkat udah. dari siapa itu ya? Si Sadil Ramdhani. Terus coming from behind itu. Iya. Si Stefano Lillipali. jadi false nine kan ya? Iya. Nggak ada Beto kan? Beto ada yang main juga. Udah diganti kayaknya. Nanti siapa? Atau juga Septian David mungkin. Septian David. Oke. Mungkin pas waktu juga kalau emang kalian suka dengan segmen bolain aja bisa kita kan bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Kita kan baru membahas transfer Arema, soalnya masih banyak lagi tahunya tapi kat waktu. Ya. Kalau emang ada yang mau dibahas, request aja. Request aja kalau misalnya mau bahas, request nanti insya Allah gua sama Iqbal siap membuatkan. Oke, terima kasih sobat-sobat bolain aja. Kita di segmen bolain aja. Apabila suka video ini subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau emang kalian suka dengan segmen ini, boleh komentar, kita bahas-bahas tentang sepak bola nasional. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolain aja. Bolain aja.